Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Betul, pastinya ya. Karena di sini itu saya akan selalu berbagi tentang ilmu, inspirasi, motivasi, dan juga tutorial kepada kalian sahabat virtual saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa sih penyebab hidup terasa sempit itu? Mengapa ada orang yang mengalami stres, bahkan ada yang sampai depresi? Tidak sedikit pula dari mereka yang gila hingga berujung bunuh diri. Sebenarnya apa sih masalah yang mereka hadapi sampai begitu beratnya dan mengganggu kejiwaan? Ini dia, penyebab hidup terasa sempit. Dengarkan video ini sampai habis. Meskipun sebenarnya kita juga tahu bahwa setiap masalah memiliki bobot masing-masing yang tidak selalu sama seperti masalah ekonomi, utang piutang, konflik suami istri, urusan pekerjaan, hingga masalah hukum dan lain-lain. Apa sih yang mempengaruhi hidup kita hingga hati kita itu terasa sempit? Semua itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita, yang dimana kondisi semua terasa serba sulit, rejeki terasa sempit, kebahagiaan yang diinginkan tidak terwujud. Bahkan seseorang menghujat dan mencela takdir kehidupan yang tengah kita jalani. Seakan-akan Allah tidak adil dalam kehidupan ini. Jadi hal inilah teman-teman yang membuat kehidupan kita itu terasa sempit. Tak ada gairah, energi, dan motivasi untuk melakukan banyak hal. Rasanya sumpek dan membosankan. Hidup menjadi tidak enak, tidak ada bekas perbaikan diri, dan kualitas keimanan yang tak kunjung membaik dan meningkat. Hidup begitu-begitu saja, dan dunia seolah enggan untuk menyapa. Begitu pula halnya dengan amalan-amalan kebaikan menjadi sulit dilakukan. Jangankan yang sunnah, untuk yang fardu pun hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Semua kondisi ini sebenarnya telah Nabi sampaikan di dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amalan ada waktu semangat dan setiap masa semangat ada putusnya. Barang siapa yang masa putusnya itu kepada sunnahku, maka telah mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang masa putus atau lemahnya pada selainnya, maka telah binasa. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim dan Ibnu Hibban. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam dirinya, yaitu kebingungan yang tiada putusnya, kesibukan yang tidak ada ujungnya, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan keinginan yang tidak tercapai. Hadis riwayat At-Tarbani. Ketika kita dihadapkan dengan kesibukan yang tiada henti, semakin dikerjakan semakin tidak selesai, seakan-akan Allah terus membuat kita tak pernah punya waktu luang. Maka dari itu, kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada hak Allah yang belum ditunaikan, atau bahkan selalu bingung dalam menghadapi masalah, yang tadinya hanya keinginan seolah-olah menjadi kebutuhan, dan terus-menerus diperbudak hawa nafsu untuk memenuhi setiap keinginan. Karena bisa jadi semua itu timbul karena bentuk teguran Allah kepada kita yang melalaikan hak-haknya. Bahwa akan ada sifat malas pada diri manusia, sesungguhnya sudah menjadi sunatullah bahwa kita akan bertemu pada titik malas beramal dan juga enggak mau beribadah. Hanya saja bagi seorang mukmin masalah ini harus segera menyadari dan diatasi, jangan sampai dinikmati atau bahkan membuat kita terlena. Pada kondisi ini sebenarnya ada penyebab yang membuat kita kurang semangat, yaitu berasal dari maksiat kecil, yang tidak terasa atau bahkan kita anggap tidak sederhana. Maka kita harus segera kembali dan bertaubat kepada Allah, berlindung dari segala maksiat, baik kecil maupun besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Quran Surat Toha ayat 124. Dalam ayat di atas Allah telah menjelaskan dan memperingatkan kepada bahwa ada yang salah antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita dipenuhi banyak masalah dan kita merasa buntu untuk menyelesaikannya. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga hidup kita mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa dan maksiat diibaratkan seperti sebuah titik noda yang menempel pada hati seseorang.
Apabila ia melakukan dosa, maka titik itu akan menempel pada hatinya, dan apabila tidak segera beristighfar dan bertaubat, maka titik noda itu akan terus-menerus melekat pada hatinya. Semakin banyak titik itu memenuhi hatinya, maka akan semakin sempit ruang kebaikan di hatinya. Baik dosa kecil maupun dosa besar, semua itu bisa mempengaruhi hati seseorang. Sebagaimana Allah berfirman, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Hal ini juga diperkuat dengan hadis Rasulullah. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan, dan apabila ia kembali atau berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan Ar-Ron, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya yang artinya, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mengonsumsi barang yang haram. Terdapat sebuah kisah dari salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar doa saya terkabul." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka doamu akan terkabulkan." Hadis riwayat At-Tarbani. Bahwasanya Rasul telah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga apa yang dimakannya karena bisa mempengaruhi terkabulnya sebuah doa. Maksud dari menjaga makanan adalah bukan hanya dari segi kesehatan, namun harus terjaga dari kehalalannya. Hal ini pun diperkuat dengan hadis Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, "Wahai Robku, wahai Robku," padahal makanannya haram dan mulutnya disumpal dengan yang haram. Maka bagaimanakah akan diterima doa itu? Hadis riwayat Muslim. Amalan kemusyrikan. Kemusyrikan adalah pelecehan terbesar terhadap kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat kisah antara orang tua dan anaknya yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah saat Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, 'Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.'" Quran Surat Luqman ayat 13. Perbuatan musyrik sendiri terdapat dalam berbagai macam bentuk. Ada yang musyrik dengan mengagungkan batu, gunung, patung, jimat, pohon, kepala kerbau, bunga-bunga, kuburan, dan benda-benda mati atau hewan-hewan tertentu. Beberapa di antara orang yang musyrik tersebut juga ada yang masih percaya Allah Subhanahu wa taala. Namun, mereka juga meyakini adanya kekuatan lain yang bisa melindungi mereka, bahkan memberikan rezeki, hingga akhirnya membuat mereka ketergantungan terhadap sesuatu tersebut. Kemusyrikan inilah yang membuat hati seseorang menjadi sempit karena takut tidak ada tempatnya, dan membuat hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang selalu mengesahkan Allah dan menjauhi kemusyrikan akan selalu mendapatkan ketenangan hati. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Naml ayat 82. Rasa dendam dan dengki. Dendam dan dengki merupakan dua hal buruk yang seringkali menghinggapi seseorang meski hanya sedikit. Padahal meski sedikit, keduanya merupakan penyakit yang bisa menggorogoti hati seseorang. Karena hati yang sempit inilah nantinya tidak akan bisa melihat dan menerima hidayah dan petunjuk serta nikmat Allah yang diberikan untuk orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menjalar kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu, kedengkian dan kebencian. Itulah penyakit yang akan mencukur gundul. Aku tidak mengatakan bahwa penyakit itu mencukur rambut, melainkan mencukur agama.
Hadis riwayat Tirmizi. Sehingga kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan pun juga akan bisa diperburuk dengan adanya rasa dengki. Dalam riwayat lain disebutkan pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarilah dengki, karena dengki itu memakan atau menghancurkan kebaikan sebagaimana api memakan atau menghancurkan kayu bakar. Hadis riwayat Bukhari. Sikap munafik. Orang-orang munafik adalah kaum pengecut, karena mereka akan selalu mencari celah dan membuat aman posisi diri mereka sendiri. Namun bisa dengan tega mereka bisa membuat orang lain celaka karena perkataan atau perbuatan dari si orang munafik tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik itu 3, apabila ia berucap, berdusta, jika membuat janji, berdusta, dan jika dipercayai mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari. Tercatat dalam sejarah bahwa ada sebuah kisah dari Rasulullah saat terjadinya perang Uhud. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin menyongsong musuh di luar Madinah, hingga sampailah mereka pada sebuah tempat bernama Asyaud, dan diantarkan pasukannya ada seseorang tokoh munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul diikuti oleh 300 orang munafik lainnya memilih untuk kembali dan tidak berperang, karena mereka beralasan dengan berkata bahwa perang tidak akan terjadi. Pembelotan ini terjadi sebagai bentuk protes kepada Rasulullah yang memilih untuk menyambut kedatangan musuh di luar Madinah. Begitu pengecutnya mereka, berdalih dengan berbagai alasan demi mengamankan diri mereka sendiri. Sebagaimana tercatat di dalam Al-Quran, ketika 2 golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surat Al-Imran ayat 122. Yuk kembali kepada Sang Pencipta dan Pengatur. Setelah kita mengetahui berbagai macam masalah yang sering kita hadapi dalam kehidupan ini, maka dari itu hanya ada satu cara untuk mengembalikan hati kita yang sempit menjadi lapang dan tenang. Kita harus memaksa diri yang lemah ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya ya, bukan harta, tahta, anak, ataupun istri. Mulai kembalilah semua urusan, masalah, dan keinginan kepada Allah dan menyebut asmanya berharap rahmat kasih sayangnya. Sekian dulu untuk pembahasan hari ini dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya. Share link video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman terdekat kalian dan ke sosial media kalian. Terima kasih. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.